Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas berita yang lagi viral ya, hawar-hawar yang lagi viral yang membuat para pekerja asing merasa gempar ya, tergemparkan oleh berita ini, yaitu pemerintah akan merubah status visa pekerja asing yang tadinya berstatus magang menjadi pekerja profesional ya teman-teman. Mungkin di video kali ini saya akan sedikit panjang ya, karena banyak pro dan kontra di video kali ini. Jadi langsung saja ke inti pembahasannya. Oke, check it out. Oke teman-teman, jadi penghapusan program magang yang akan dirubah menjadi pekerja profesional sampai saat ini ya masih dirundingkan ya, masih belum diresmikan. Jadi orang ya atau pemerintahan, anggota pemerintahan yang berusulan atau beride untuk merubah program magang menjadi program tenaga kerja profesional itu ingin sesegera mungkin ya diresmikan. Kalau bisa sesegera mungkin pada saat musim gugur mendatang itu sudah diresmikan program ini ya. Akan tetapi banyak juga anggota pemerintahan yang tidak setuju dengan adanya pembuatan program baru ini ya, karena didasarkan beberapa alasan ya. Jadi masih ada pro dan kontra, masih sampai saat ini masih belum bisa diresmikan ya teman. Jadi tujuan dari penghapusan program magang yang akan dirubah menjadi status pekerja profesional yaitu yang bertujuan yang pertama, yaitu mempermudah pekerja asing untuk bisa datang ke Jepang ya teman-teman. Oke, itu tujuan yang pertama. Tujuan kedua dibuatnya program baru ini yaitu karena banyak pelanggaran-pelanggaran di program yang lama ya, program magang yang lama. Maka dari itu pemerintah bertujuan agar pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi ya teman-teman. Apa sih pelanggaran yang sering terjadi pada program yang lama? Yaitu banyaknya kekerasan ya kepada para pekerja asing, baik itu dalam dibentak ya ataupun secara main fisik, yang membuat para pekerja asing itu tidak betah kerja di Jepang dan mereka ingin pulang ya. Dan untuk pelanggaran yang kedua yaitu upah atau gaji kerja dibayar tidak sesuai dengan semestinya ya teman-teman. Misalkan di tanda tangan kontrak sehari misalkan sekian ratus ribu, akan tetapi kita mendapatnya sekian ratus ribu doang. Nah itu juga yang membuat tujuan dibuatnya program baru ini, agar pelanggaran-pelanggaran tersebut sebisa mungkin tidak terjadi ya teman-teman. Oke. Tujuan yang ketiga dibuatnya program baru ini yaitu bertujuan agar para pekerja asing itu mudah berpindah-pindah tempat kerja ya. Contohnya misalkan saya nih hari ini saya kerja di perusahaan A, cuma saya ngerasa nggak betah gitu, dan minggu depan saya pindah ke perusahaan B. Jadi perusahaan B kerja beberapa hari dan merasa saya tidak betah, tidak serak di pekerjaan itu, saya pindah ke perusahaan C. Nah kurang lebihnya seperti itu yang mempermudah pekerja asing untuk pindah-pindah tempat kerja ya teman-teman. Nah seperti itu. Yang keempat yaitu tujuan dibuatnya program baru ini yaitu agar para pekerja asing mudah untuk diperpanjang masa kontrak kerjanya ya teman-teman. Jadi di Jepang itu setiap tahunnya itu kita akan menghadapi tes-tes untuk bisa memperpanjang kontrak kita. Tidak misalkan di tanda tangan kontrak 3 tahun. Nah, tapi di lapangannya itu kita setiap tahun itu harus mengikuti tes-tesnya. Nah kalau gak lulus ya kita harus pulang gitu, gak bisa lanjut ke tahun berikutnya. Jadi banyak para pekerja asing yang gagal jadi harus pulang gitu. Bahkan ada yang baru 1 tahun mengikuti tes tapi gagal dan mereka harus pulang ya. Itu sangat sayang sekali ya teman-teman. Makanya pemerintah Jepang membuat peraturan ini agar para pekerja asing mudah gitu memperpanjang masa kontrak kerja mereka ya, seperti itu teman-teman. Terus apa sih yang membuat
program baru ini belum diresmikan atau masih dalam dirundingkan ya. Jadi ada beberapa alasan ya yang membuat program baru ini tidak secara langsung diresmikan ya teman-teman. Yang pertama yaitu tujuan dari pembuatan program baru ini itu tidak ada hal-hal yang signifikan ya. Tidak ada hal-hal yang memang menonjol dari program magang sebelumnya ya. Itu tujuan yang pertama. Oke, tujuan yang kedua yaitu mengapa sih program baru ini belum bisa diresmikan, yaitu katanya program baru ini akan mempermudah gitu para pekerja asing agar bisa tinggal atau bekerja lebih lama di Jepang. Oke, kita lihat pada program yang lama ya teman-teman. Banyak sekali para pekerja asing yang bekerja misalkan magang 3 tahun, terus nambah 2 tahun jadi 5 tahun. Terus 5 tahun bisa nambah Tokutegino jadi 5 tahun jadi 10 tahun. Jadi tidak ada hal-hal yang memang signifikan, hal-hal yang memang berubah gitu. Masih secara garis besar masih sama gitu inti dari pembuatan program baru ini ya teman-teman. Makanya dari itu program baru ini masih belum bisa diresmikan ya. Terus yang ketiga ya, kenapa program baru ini masih belum bisa diresmikan, yaitu negara Jepang sampai saat ini masih memegang teguh ya prinsip mereka untuk mencari para pekerja asing yang memang tidak sembarangan gitu, harus memang yang terbaik. Jadi lembaga atau LPK yang ada di Indonesia untuk menyalurkan siswa magangnya ke Jepang itu harus benar-benar mengikuti beberapa tes, yaitu baik dari tes tulis dulu, dari tes fisik. Jadi akan menghasilkan yang memang siswa-siswa yang terbaik gitu untuk bisa bekerja di Jepang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itulah yang membuat peraturan baru ini belum bisa diresmikan ya. Jadi negara Jepang masih memegang prinsip mereka itu secara teguh. Oke teman-teman, itulah 3 alasan ya yang memang membuat program baru ini belum bisa diresmikan, belum bisa diketok palu ya oleh pemerintah Jepang agar segera diganti gitu ya. Itulah 3 alasan yang memang masih dirundingkan terus ya, Semoga aja dengan adanya program apapun itu ya, kita pekerja di Jepang ya menerima lah. Tapi kalau menurut saya hal itu mungkin saja tidak terjadi ya, tidak akan dirubah karena ya tadi tidak ada hal-hal yang memang signifikan gitu. Tidak ada hal-hal yang memang berubah gitu ya, masih sama aja Pak gitu. Intinya dari program yang lama seperti itu ya teman-teman. Oke, segitu dulu ya video dari saya. Nanti kita lanjut di part 2 ya, karena ini sudah terlalu panjang ya. Jadi lanjut ke part 2. Bro, thank you.